Jadi pemirsa, berjumpa lagi. Kali ini saya sedang di lokasi penanaman jahe merah yang ada di Desa Rempe Darussalam. Jahe merah akhir-akhir ini memang menjadi perbincangan banyak orang, cukup menjadi topik yang sangat menarik di kalangan para petani ataupun pekebun yang ada di seluruh Indonesia. Di Lombok sendiri, jahe merah kurang lebih sudah 2 tahun mulai ada yang membudidayakan oleh petani-petani ataupun kebun yang ada di wilayah Pulau Lombok. Jadi jahe merah kalau secara proses dari setelah diambil bibit, kita harusnya memilih bibit-bibit yang bagus atau rintang jahe yang bagus untuk kemudian dilakukan persemaian. Menyemainya juga berbagai persepsi ya, cara menyemai sebelum dilakukan penanaman di lahan yang sudah disiapkan. Di areal ini pertumbuhannya cukup bagus. Di areal kurang lebih sekitar 1 are ya, 2 petak sawah dengan jumlah jahe kemarin bibit dari 5 kg. Dari pengalaman teman-teman yang ada di Lombok sendiri, kemudian bil khusus teman-teman yang ada di Rempe Darussalam, jahe merah itu biasanya dilakukan penyemaian dulu dengan sistem dijejer di tanah, kemudian ditimbun. Setelah muncul tunas dari rimpang atau isi jahenya baru dipindah ke lahan. Ada juga dengan sistem menggunakan jerami, kemudian dengan sekam padi, kemudian dengan abu, apir dan sebagainya untuk percepatan. Begitu tumbuh tunas baru dipindah. Banyak cara sebenarnya. Tapi di areal ini saya menggunakan metode lain. Jadi jahenya langsung saya tanam di tempat penanaman, tidak saya semai dulu, bijinya langsung di media tanam atau lahan ini langsung saya tanam, kemudian tumbuh dengan cukup baik. Alhamdulillah pertumbuhannya maksimal ya, sekalipun ya ini masih jauh dari yang kita harapkan seperti oleh teman-teman petani atau senior di budidaya jahe yang lainnya. Kenapa itu saya lakukan? Karena pengalaman dari teman-teman yang melakukan penyemaian terlebih dahulu, baik di media tanah ataupun di media lain, ternyata stresnya tinggi ya. Kematian jahenya cukup besar ya. Jadi sehingga saya berinisiatif kemarin untuk langsung menanam tanpa disemai dulu. Kemungkinan memang karena disemai di tanah, jadi kemudian mungkin saja tanahnya keras, begitu dicabut banyak akar yang putus, kemudian ditanam kembali di lahan penanaman, sehingga itu yang mungkin menyebabkan tingkat stres dari bibit jahe itu bisa lebih dibandingkan dengan kita tanam langsung di lahan penanaman jahe. Ini adalah jahe yang kemarin kita tanam dengan sistem langsung ditanam tanpa disemai. Pada dasarnya pemeliharaan, kemudian memperhatikan unsur tanah, lokasi, naungan, tingkat cahaya, kemudian suhu dingin dari lahan ini juga perlu kita pertimbangkan, karena memang jahe rentan dia membusuk itu jika memang air cukup banyak di lahan tersebut. Kemudian bisa saja ada hama yang ada di tanah yang bisa saja memakan biji jahe atau isi dari jahe yang ada. Kemudian pembersihan lahan ya, untuk memaksimalkan konsumsi jahe ini terhadap unsur hara tanah yang ada di lokasinya. Karena kalau dia tidak bersih, jadi pertumbuhan jahenya tidak maksimal. Kemudian pemupukan, ada sebagian teman yang mengatakan pupuk kandang kurang bagus.
Tapi mungkin menurut saya kemungkinan itu salah ini ya, salah sistem pemberian pupuk, atau mungkin volume pupuknya terlalu banyak. Pupuk apa saja yang terpenting bisa memaksimalkan pertumbuhan bisa digunakan ya, apakah itu urea atau mungkin pupuk-pupuk organik yang lain atau pupuk kandang bisa saja, tetapi tetap perhatikan kondisi jahenya dengan tetap memeriksa tanaman jahe kita. Biasanya kalau pupuk kandang terlalu banyak itu dia nanti kemungkinan jamuran ya, dia di pangkal jahenya, di pangkal tanaman jahe itu membusuk kemudian mati. Jadi diukur seberapa kemampuan atau berapa sih yang dibutuhkan dari tanaman jahe untuk pemberian pupuk di lahan yang kita akan tanami jahe atau mungkin setelah jahenya tumbuh. Itu mungkin sekedar tips sederhana dari kami terkait dengan budidaya jahe merah. Selamat mencoba dan jangan putus asa, terus lakukan yang terbaik untuk peningkatan ekonomi teman-teman melalui budidaya jahe merah. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.